Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nazzalal kitaba hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ja'alad da'wata ilaihi sabila lil khairi wal falah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah taala yang telah memberi kita hidayah dan kekuatan untuk terus belajar dan memahami nilai-nilai agama dalam kehidupan yang semakin kompleks ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah, cahaya kebenaran, dan teladan sempurna bagi umat manusia. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan, yaitu sosialisasi agama dan perkembangan keagamaan. Di tengah kemajuan zaman dan perubahan sosial yang cepat, sosialisasi nilai-nilai keagamaan menjadi tantangan sekaligus peluang besar untuk memperkuat fondasi spiritual masyarakat. Maka mari kita renungkan bersama bagaimana agama disampaikan, diterima, dan berkembang dalam kehidupan kita hari ini. Sahabat-sahabatku semuanya, sosialisasi agama dan perkembangan keagamaan peserta didik. Ini membahas tentang pentingnya sosialisasi agama dalam pendidikan Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks keberagaman peserta didik. Sosialisasi agama adalah proses pembentukan religiositas yang melibatkan nilai, norma, dan ajaran agama yang disampaikan secara kontekstual dan holistik. Pendidik harus memahami perkembangan psikologis dan sosial peserta didik agar pembelajaran agama bermakna dan inklusif. Pembentukan religiositas. Religiositas merujuk pada tingkat keberagaman seseorang, yakni seberapa dalam ia memahami, meyakini, menghayati, dan mengamalkan ajaran agamanya. Pembentukan religiositas adalah proses panjang yang membentuk cara seseorang beriman dan bertindak sesuai dengan keyakinannya. Ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, aspek kognitif. Dalam hal ini, pengetahuan tentang agama. Di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, pada kalimat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menekankan pentingnya ilmu agama sebagai dasar keimanan dan fondasi awal religiositas. Hadis Rasulullah SAW, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan pentingnya mengetahui dan memahami agama sebagai langkah pertama dalam membentuk religiositas. Kemudian pada aspek afektif, dalam hal ini penghayatan batin terhadap ajaran. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 7, pada kalimat walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum, akan tetapi Allah menjadikanmu cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Iman yang sejati tidak hanya diketahui secara akal, tetapi
dihayati dan dicintai dalam hati. Di dalam surah Al-Anfal ayat 2 pada kalimat innamal mu'minuna alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala di sini berarti menyebut sifat-sifat yang mengagungkan dan memuliakannya. Ini menunjukkan adanya respon emosional dan spiritual dalam religiositas yang sejati. Kemudian dari aspek konatif, dalam hal ini kemauan untuk menjalankan agama. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 2-3 pada kalimat hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa keinginan untuk melaksanakan perintah Allah, dalam hal ini niat dan kemauan, adalah bagian dari identitas religius. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 pada kalimat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah melakukan amal soleh. Dari sisi ini ada dorongan dari dalam diri untuk berbuat baik karena dorongan keimanan. Kemudian pada aspek praksis, dalam hal ini perilaku dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan ajaran agama. Di dalam surah As-Saff ayat 2-3 pada kalimat ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besarlah kemurkaan di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Keimanan harus diwujudkan dalam perilaku nyata, bukan sekedar ucapan atau pengetahuan. Dari seluruh aspek yang disertai dengan dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa pembentukan religiositas bukan hanya sekedar memahami ajaran agama secara intelektual, tetapi juga mampu menghayatinya secara emosional dan spiritual. Kemudian memilikinya sebagai dorongan internal untuk bertindak, lalu mampu membuktikannya dalam amal nyata dan konsisten. Dengan kata lain, pembentukan religiositas adalah usaha menjadikan individu tidak hanya tahu tentang agamanya, tapi juga merasakan dan menjalankannya secara konsisten. Kemudian nilai pada kalimat di atas. Nilai dalam konteks agama tentunya adalah prinsip atau keyakinan mendasar yang dianggap baik, benar, dan patut dijunjung tinggi oleh pemeluk agama. Contohnya, nilai kejujuran, kesabaran, keadilan, kasih sayang, tanggung jawab. Nilai-nilai ini menjadi dasar dari segala tindakan seorang individu yang religius. Sosialisasi agama bertujuan agar nilai-nilai tersebut tertanam dalam diri individu dan menjadi pedoman hidup. Kemudian pada kata norma adalah aturan atau ketentuan yang bersumber dari nilai
dan bersifat mengikat dalam kehidupan bersama. Norma agama misalnya kewajiban sholat 5 waktu bagi muslim, larangan berbohong atau mencuri, dan sebagainya. Norma menjadi panduan konkret dalam bertindak. Jika nilai adalah apa yang dianggap baik, maka norma adalah bagaimana cara bertindak baik itu sendiri. Kemudian pada kalimat kontekstual dan holistik. Kontekstual berarti ajaran agama disampaikan dengan memperhatikan situasi, kondisi, budaya, dan realitas sosial tempat individu berada. Artinya, ajaran agama tidak diberikan secara kaku. Intinya, disesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman masyarakat setempat. Lalu kita pun menghindari pemaksaan tafsir yang tidak relevan dengan zaman atau lingkungan. Contoh, mengajarkan kejujuran kepada anak dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang dekat dengan mereka, bukan sekedar teks agama. Lalu holistik berarti pendekatannya menyeluruh, tidak hanya menekankan aspek ibadah ritual, tapi juga akhlak, sosial, psikologis, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Dengan pendekatan holistik, individu tidak hanya menjadi religius secara personal, tetapi juga berkontribusi secara sosial dan moral dalam kehidupan masyarakat. Jadi, sosialisasi agama sebagai proses pembentukan religiositas yang melibatkan nilai, norma, dan ajaran agama yang disampaikan secara kontekstual dan holistik. Berarti, usaha membentuk manusia religius yang utuh melalui penanaman prinsip dan aturan agama yang disampaikan dengan cara yang relevan dan menyeluruh. Dalam era globalisasi, sosialisasi agama harus mampu membentuk pribadi yang taat beragama, sekaligus menghargai perbedaan. Makalah ini juga menguraikan tahapan perkembangan keagamaan dan peran pendidik dalam mengembangkan keberagaman keagamaan peserta didik. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya pengertian sosialisasi agama. Dari definisi, sosialisasi agama adalah proses berkelanjutan sejak dini hingga dewasa untuk memahami, menerima, dan menginternalisasi nilai dan norma keagamaan dari lingkungan sosial. Makna memahami yaitu mengetahui dan mengerti ajaran agama. Lalu bagaimana makna tentang menerima? Menerima berarti menerima ajaran itu sebagai sesuatu yang benar dan baik tentunya. Kemudian menginternalisasi nilai, yaitu menjadikan ajaran agama sebagai bagian dari cara berpikir dan bersikap. Kemudian norma keagamaan dari lingkungan sosial, yaitu aturan-aturan agama yang diajarkan oleh keluarga, sekolah, teman, dan masyarakat sekitar. Berikutnya dimensi. Ini meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang membentuk identitas religius seseorang secara kontekstual dan hidup. Kita soroti tentang aspek kognitif. Aspek kognitif berarti pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran agama itu sendiri. Lalu aspek afektif, dalam hal ini perasaan, penghayatan, dan kecintaan
terhadap nilai-nilai agama. Kemudian menyoroti aspek psikomotorik, yaitu perilaku nyata atau tindakan yang mencerminkan ajaran agama. Kemudian identitas religius seseorang. Apa itu? Yaitu ciri khas atau jati diri seseorang sebagai pribadi yang beragama. Kemudian menyoroti tentang kontekstual dan hidup. Di sini mampu menyesuaikan dengan situasi nyata dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasi di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sosialisasi primer, yaitu keluarga sebagai agen utama. Dalam hal ini, keluarga adalah tempat pertama anak belajar tentang agama, seperti cara berdoa, mengenal Tuhan, dan membedakan baik buruk menurut agama pada masa kanak-kanak. Kemudian sosialisasi yang kedua yaitu sosialisasi sekunder. Apa itu? Yaitu sosialisasi di lingkungan sekolah, masyarakat, atau tradisi dan kegiatan keagamaan. Dan media di sini tentu tayangan atau konten keagamaan sebagai agen lanjutan. Sahabat-sahabatku semuanya, kemudian proses sosialisasi agama dalam pendidikan. Proses sosialisasi agama dalam pendidikan, yang pertama, sosialisasi primer. Ini terjadi di keluarga sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, di mana anak mengenal konsep dasar agama melalui keteladanan orang tua dan interaksi sehari-hari. Kemudian fondasi moral, yaitu dasar untuk membedakan antara benar dan salah menurut ajaran agama. Dan spiritual dibentuk sejak dini melalui perilaku religius yang konsisten. Lalu sosialisasi sekunder, ini berlangsung di sekolah dan masyarakat dengan guru agama, teman sebaya, dan tokoh agama sebagai agen sosialisasi. Pendidikan agama di sekolah menggunakan pendekatan dialogis. Dalam hal ini, cara mengajar yang melibatkan tanya jawab dan diskusi, bukan hanya ceramah satu arah. Dan kontekstual untuk membentuk sikap inklusif. Apa itu sikap inklusif? Dalam hal ini, sikap terbuka dan menghargai perbedaan, baik dalam keyakinan maupun praktik keagamaan. Teman-temanku sekalian rahimakumullah, berikutnya adalah peran lembaga pendidikan dalam sosialisasi agama. Peran pertama dari lembaga pendidikan yaitu holistik. Ini mengintegrasikan aspek kognitif, yaitu pengetahuan siswa tentang ajaran agama, kemudian afektif, yaitu perasaan dan penghayatan siswa terhadap nilai-nilai agama, dan psikomotorik, yaitu tindakan atau perilaku siswa yang mencerminkan ajaran agama dalam pembelajaran agama. Kemudian peran lembaga pendidikan berikutnya yaitu secara dialogis. Ini menyediakan ruang diskusi dan refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi dalam hal ini proses merenung dan menilai kembali makna ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari agar peserta didik aktif memahami nilai agama. Kemudian kontekstual, yaitu mengaitkan ajaran agama dengan situasi nyata dan keberagaman sosial. Keberagaman sosial, yaitu perbedaan latar belakang budaya
agama, dan kebiasaan di antara siswa peserta didik. Kemudian toleran, yaitu mendorong penghargaan terhadap perbedaan. Dalam hal ini mengajarkan untuk menghormati pendapat dan keyakinan orang lain dalam masyarakat plural, yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan pandangan hidup. Kawan-kawanku semuanya, berikutnya adalah tahapan perkembangan keagamaan peserta didik. Tahapan yang pertama yaitu intuitif proyektif, yaitu tahap awal anak memahami agama lewat imajinasi dan perasaan. Ini dimulai dari usia 3 tahun sampai 7 tahun. Anak memahami simbol agama secara imajinatif dan emosional. Ini berarti anak mengenal agama lewat cerita, gambar, atau doa yang menyentuh perasaannya. Seorang anak membentukkan cerita dan contoh nyata tanpa paksaan. Di dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maknanya, orang tua wajib membimbing anak sejak dini, termasuk lewat cara yang sesuai usia. Misalnya, pendekatan cerita dan keteladanan, bukan paksaan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis sholati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat saat mereka berusia 7 tahun. Hadis riwayat Abu Dawud. Maknanya, hadis ini menunjukkan pendidikan agama melalui beberapa tahapan. Sejak kecil sudah dikenalkan, tapi kewajiban baru dimulai bertahap di usia 7 tahun untuk sholat, bukan dengan paksaan keras di usia dini. Contoh sederhana di tahap ini, yang pertama membacakan cerita Nabi sebelum tidur yang penuh nilai kebaikan. Kemudian mengajarkan doa pendek sebelum makan atau tidur dengan nada lembut. Berikutnya mengajak anak sholat bersama tanpa memaksa, cukup dengan mencontohkan. Lalu kita juga mampu menunjukkan gambar, contohnya gambar Ka'bah, masjid, atau simbol Islam. Lalu kita juga menjelaskan dengan kata-kata sederhana. Kemudian bisa dengan memuji anak saat mengikuti ibadah. Misalnya, Masya Allah, adik sholatnya rapi ya. Pendekatan ini mampu menumbuhkan rasa cinta, bukan takut terhadap agama. Tahapan berikutnya adalah mitos literal, yaitu anak mulai berpikir logis, tapi masih menangkap ajaran agama secara apa adanya. Ini pada tahapan umur di umur sekitar 7 tahun sampai 12 tahun. Mereka mulai berpikir logis dan memahami ajaran secara harfiah. Secara harfiah berarti memahami ajaran agama dengan arti yang langsung dan tidak mendalam. Maka kita semua selaku orang tua maupun pendidik perlu memberikan penjelasan secara konkret. Dalam hal ini, seorang anak ataupun peserta didik butuh contoh nyata dan jelas untuk memahami ajaran agama. Lalu adanya ruang bertanya. Dari sisi ini, anak perlu diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi agar mendapatkan pemahaman yang baik. Di dalam surah
An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Makna secara kontekstual, anak-anak juga perlu diajak memahami agama dengan bijak dan sabar, bukan sekedar disuruh taat tanpa tahu maknanya. Ini bisa dilakukan dengan dialog, tanya jawab, dan penjelasan sesuai akalnya. Di dalam contoh praktis, misalkan anak bertanya, mengapa kita harus sholat? Jawab dengan contoh, karena sholat itu seperti kita bicara dengan Allah, dan Allah senang kalau kita dekat dengannya. Kemudian contoh lain, mengajarkan makna doa. Dalam hal ini jangan hanya menghafal doa, tapi juga jelaskan artinya. Misalnya doa sebelum makan, yang artinya kita minta berkah dari Allah supaya makanan ini baik untuk tubuh kita. Kemudian disediakan ruang bertanya. Biarkan anak bertanya hal-hal yang mungkin menurut kita sepele, seperti apakah Allah tidur. Lalu dengan senangnya kita menjawab, tidak, Allah selalu menjaga kita meskipun kita tidur. Kemudian berikutnya adalah pada tahapan sintetik konvensional, yaitu remaja. Remaja mulai berpikir lebih dalam dan membentuk identitas beragamanya. Di dalam usia remaja mampu berpikir abstrak, yaitu mampu memikirkan hal-hal yang tidak tampak secara langsung, seperti makna di balik ibadah. Kemudian mengalami krisis identitas. Remaja mulai mempertanyakan siapa dirinya dan apa keyakinannya, dan membutuhkan dialog terbuka, yaitu butuh percakapan yang bebas dan saling mendengarkan, serta refleksi keagamaan, yaitu merenungkan kembali ajaran agama dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi. Di dalam surah Az-Zumar ayat 9, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Makna secara kontekstual, remaja diajak untuk mendalami dan memahami ajaran agama, bukan hanya mengikuti tanpa berpikir. Ini mendorong mereka untuk bertanya, merenung, dan mencari makna yang lebih dalam tentang ibadah dan keyakinannya. Contoh praktisnya, remaja mungkin berkata, aku sholat karena disuruh, tapi aku belum yakin apakah aku paham mengapa harus sholat. Di dalam berpikir abstrak mungkin ada pertanyaan, apa sih tujuan hidup saya? Kenapa saya harus berbuat baik walau tidak dilihat orang? Ini menunjukkan mereka mulai mencari makna di balik ajaran agama. Kemudian kita juga mengajak mereka dengan dialog terbuka, artinya diskusi terbuka, baik di kelas atau di rumah. Mungkin dengan pertanyaan yang sederhana, menurut kamu bagaimana hubungan antara agama dan toleransi? Kemudian bisa dengan hal yang lainnya, tapi dalam hal ini kita mampu mendorong remaja untuk menyampaikan pandangan dengan bebas tapi santun. Kemudian refleksi keagamaan. Dalam hal ini remaja kita
bisa mengajaknya untuk berbicara. Yang tadi sudah dikatakan, apa arti sholat bagimu setelah kamu melaluinya selama ini? Artinya kita bantu mereka mengaitkan ajaran agama dengan pengalaman hidup pribadinya. Baik, berikutnya masuk ke tahapan individu reflektif, yaitu pada usia dewasa awal. Orang dewasa mulai punya keyakinan yang dipilih dan dipikirkan sendiri. Mengembangkan pandangan keagamaan personal adalah dalam hal ini cara beragama yang sesuai pemahaman dan pengalaman pribadi dan kritis, terbuka terhadap pluralitas. Pluralitas berarti mengakui dan menghargai adanya banyak keyakinan dan pandangan hidup. Kemudian dialog antar agama, dalam hal ini percakapan yang saling menghargai antara pemeluk agama yang berbeda. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Makna secara kontekstual, ayat ini menunjukkan bahwa keragaman adalah kehendak Allah dan perlu disikapi dengan saling mengenal, bukan permusuhan. Contoh praktisnya, yang pertama, dari pandangan keagamaan personal. Contohnya, seorang dewasa berkata, saya memilih untuk taat bukan karena warisan dari orang tua, tapi karena saya paham dan yakin ini jalan kebenaran. Dari kritisnya, pemikiran kritisnya, orang dewasa tidak langsung percaya pada ceramah atau informasi agama, tapi mereka mampu mengecek kebenarannya dari sumber dan mereka berupaya keras dengan tetap berpikir jernih. Kemudian pluralitas, dalam hal ini menghormati teman yang berbeda keyakinan, tidak memaksa keyakinannya diterima semua orang. Kemudian dialog antar agama. Orang dewasa juga mau berdiskusi dengan orang non-muslim tentang kepercayaan masing-masing tanpa emosi. Tujuannya untuk saling memahami dan hidup damai tentunya. Teman-temanku sekalian, berikutnya adalah peran pendidik dalam pengembangan keberagaman keagamaan. Yang pertama, mampu menanamkan toleransi, yaitu mendorong sikap saling menghormati antar umat beragama dan mengajarkan bahwa perbedaan adalah fitrah, yaitu perbedaan antar manusia adalah hal yang alami dan diciptakan oleh Allah. Dalil Al-Quran yang menunjukkan bahwa perbedaan adalah fitrah atau bagian dari kehendak dan ciptaan Allah terdapat di dalam surah Ar-Rum ayat 22. Ada kalimat, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum walwanikum. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Perbedaan bahasa, warna kulit, dan latar belakang manusia adalah bagian dari tanda kebesaran Allah, bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dikenali dan dihargai. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 pada kalimat wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Allah menciptakan manusia berbeda-beda agar saling mengenal,
bukan saling bermusuhan. Ini menegaskan bahwa keberagaman adalah fitrah. Di dalam surah Al-Maidah ayat 48 pada kalimat likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fi ma atakum. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Allah sengaja menciptakan perbedaan syariat dan jalan hidup untuk menguji manusia, bukan menyeragamkan segalanya. Perbedaan adalah fitrah, karena Allah sendiri menciptakan manusia dalam keadaan beragam, baik dari segi fisik, bahasa, suku, dan bahkan agama. Tujuannya agar manusia saling mengenal, menghargai, dan hidup berdampingan. Kemudian pembelajaran kontekstual dan moderat, mengaitkan ajaran agama dengan realitas sosial, yaitu keadaan dan masalah yang terjadi di masyarakat, dan menghindari sikap ekstrim. Apa itu sikap ekstrim? Dalam hal ini cara beragama yang terlalu keras atau memaksakan pandangan sendiri kepada orang lain dalam beragama. Teman-temanku sekalian, berikutnya menjadi teladan inklusif dan dialogis. Menjadi teladan inklusif, menjadi contoh yang merangkul semua orang tanpa membeda-bedakan. Dan dialogis berarti bersikap terbuka untuk berdiskusi dan saling mendengar. Yang pertama, menjadi role model, yaitu orang yang dijadikan panutan karena sikap dan perilakunya baik. Kita mampu menunjukkan sikap menghargai perbedaan atau menghormati perbedaan cara berpikir dan beragama, dan berbicara dengan bahasa yang menyejukkan. Kita pun bisa dengan membuka ruang diskusi, mengajak peserta didik berdialog, dan menerima pertanyaan kritis dengan sikap terbuka. Kemudian penghargaan keberagaman. Dalam hal ini kita juga tidak memasakkan satu madhab atau satu aliran atau pandangan dalam Islam, misalkan Syafi'i, Hanafi, dan lain sebagainya, atau cara berpikir, melainkan kita mampu mendorong pemikiran kritis dalam koridor keimanan. Teman-temanku sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya yaitu menyesuaikan pendekatan dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang pertama, anak usia dini. Kita perlu menggunakan cerita dan simbol yang menyenangkan untuk membangun imajinasi dan pemahaman awal. Kemudian kita juga harus mampu menyesuaikan ke usia sekolah dasar. Dalam hal ini pembelajaran konkret dan bermuatan moral yang sesuai dengan kemampuan berpikir logis anak. Berikutnya, remaja dan dewasa muda. Melalui pendekatan dialogis, yaitu mengajak bicara dan berdiskusi secara terbuka, kemudian reflektif, mengajak merenung dan memahami pengalaman keagamaan secara pribadi, dan argumentatif, yaitu memberi ruang untuk berpendapat dengan alasan yang kuat dan logis untuk menghadapi pergulatan iman dan pencarian makna, yaitu usaha memahami tujuan dan arti hidup menurut ajaran agama. Teman-temanku sekalian yang saya banggakan, kita masuk ke bagian kesimpulan. Yang pertama yaitu sosialisasi agama dan pendidikan keberagaman. Sosialisasi agama adalah proses dinamis yang membentuk identitas keagamaan peserta didik
secara kontekstual dan reflektif. Pendidikan agama formal berperan strategis sebagai medium memperkuat pemahaman dan sikap toleran. Pendidik harus menyesuaikan strategi pembelajaran dengan tahap perkembangan peserta didik agar membentuk pribadi religius yang inklusif dan mampu hidup harmonis di tengah keberagaman. Kita masuk ke bagian saran untuk pengembangan pendidikan agama. Yang pertama, pelatihan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas pendidik dalam memahami dinamika psikososial dan metode pengajaran kontekstual serta dialogis. Kemudian, redesign kurikulum, memasukkan nilai moderasi, inklusivitas, dan integrasi nilai kemanusiaan universal dalam materi pembelajaran agama. Berikutnya, kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ini membangun sinergi untuk menanamkan nilai agama yang konsisten dan mendukung perkembangan karakter peserta didik. Sebagai kalimat penutup, mari terus tumbuh bersama dalam pemahaman agama yang ramah, terbuka, dan penuh kasih, agar setiap langkah kita menjadi cahaya bagi diri sendiri dan sesama di jalan kebaikan. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam karya Ad-Da'wa Ad-Dawa, beliau menyatakan, fa innahu la sa'adata lil 'abdi wala na'ima wala lazzata wala salaha illa bi ayyakunallahu subhanahu wahidahu ma'budahu wa ghayatan matlubihi ahabba ilahi min kulli ma siwa. Fa innahu, sesungguhnya dia, yaitu hamba, la sa'adata lil 'abd, tidak ada kebahagiaan bagi hamba, wala na'im, dan tidak ada kenikmatan, wala lazzah, dan tidak ada kelezatan, wala solaha, dan tidak ada kebaikan atau perbaikan hidup, illa bi ayyakunallahu subhanahu wahidahu ma'budah, kecuali dengan menjadikan Allah Maha Suci Dia satu-satunya yang disembah, wa ghayata matlubih, dan tujuan utama yang dicari oleh hamba, ahabba ilahi min kulli ma siwah, dan Allah lebih dicintai oleh hamba itu daripada segala sesuatu selainnya. Sesungguhnya tidak ada kebahagiaan, kenikmatan, kelezatan, dan kebaikan bagi seorang hamba kecuali jika Allah Maha Suci Dia menjadi satu-satunya yang disembah, tujuan utama dalam hidupnya, dan yang paling dicintainya melebihi segala sesuatu selainnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.